Halo, ini adalah rangkaian ketiga dari video materi Accounting Information System Development. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang building a use case. Use case menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dimana nantinya akan menghasilkan suatu output. Setiap use case mendeskripsikan bagaimana suatu external user melakukan trigger kepada suatu event yang nantinya akan direspon melalui sistem. Langkah pertama dalam building use case adalah membuat use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menjelaskan atau menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Untuk menggambarkan use case diagram, kita membutuhkan notasi-notasi. Berikut adalah notasi-notasi yang diperlukan untuk menggambarkan use case diagram. Yang pertama adalah aktor. Aktor adalah user atau sistem lainnya yang berinteraksi dengan sistem di suatu proses bisnis. Yang kedua adalah use case. Use case ini mendeskripsikan urutan dari peristiwa atau proses yang dilakukan antara aktor dengan sistem. Yang ketiga adalah communicate. Communicate merupakan suatu garis yang menghubungkan antara aktor dengan use case. Yang terakhir adalah system boundary. System boundary ini merupakan persegi panjang yang digambarkan untuk memisahkan antara use case dengan aktor. Berikut ini adalah contoh pembuatan notasi pada aktor yang benar dan salah. Notasi aktor yang benar adalah berbentuk statement tanpa ditambahkan atribut-atribut lainnya, dan di bawah aktor ditambahkan actor name-nya. Untuk menentukan use case yang akan dibuat pada setiap proses, disarankan untuk menggunakan verb plus noun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang use case description. Use case description adalah suatu diagram UML yang menggambarkan suatu proses bisnis yang melibatkan sistem. Berikut adalah notasi untuk menggambarkan use case description. Pada use case description, terdapat berbagai tipe dari event yang harus diketahui. Yang pertama adalah external event. External event adalah aktor atau seseorang yang berhubungan atau berinteraksi dengan data pada sistem. Yang kedua adalah temporal event. Temporal event ini terjadi pada waktu tertentu, di mana output dari event ini terjadi secara automatically atau otomatis. Yang terakhir adalah state event. State event ini terjadi ketika sistem mengalami perubahan. Sekarang saya akan menjelaskan notasi-notasi yang ada pada use case description. Yang pertama adalah ID. ID merupakan urutan angka yang mereferensikan setiap use case. Yang kedua adalah priority. Priority terdiri dari low, medium, and high priority, di mana priority ini mengindikasikan seberapa penting use case yang dibuat kepada keseluruhan sistem. Yang ketiga adalah actor. Actor ini menunjukkan siapa pengguna atau sistem yang berinteraksi dengan sistem yang berkaitan pada use case tersebut. Yang keempat adalah description. Description ini menjelaskan tujuan dari pembuatan use case ini. Yang kelima adalah trigger. Trigger merupakan penyebab atau bagaimana use case tersebut dimulai. Trigger type terdiri dari external event atau temporal event. Pada trigger type, kalian dapat memilih salah satu dari kedua event tersebut. Selanjutnya adalah precondition. Precondition mendefinisikan apa yang diperlukan atau apa yang harus di-state oleh sistem sebelum use case tersebut dimulai. Selanjutnya adalah alternative course. Alternative course ini menjelaskan bagaimana cara menjalankan use case-nya. Selanjutnya adalah post-condition. Post-condition mendefinisikan hasil akhir ketika use case tersebut telah selesai dijalankan. Selanjutnya adalah exception. Exception ini mendeskripsikan kondisi error yang mungkin terjadi pada rangkaian di setiap use case yang telah dilakukan atau sedang dikerjakan. Yang terakhir adalah summary input dan output. Summary input dan output ini merupakan setiap inputan dan outputan dari use case yang telah dikerjakan, di mana kita harus mengetahui dari mana sumbernya dan tujuannya kemana.
Berikut terdapat contoh soal yang dimana kita dapat mengetahui terdapat beberapa use case di contoh soal tersebut, yang terdiri dari create quotation, selanjutnya adalah use case create purchase order, yang selanjutnya adalah use case create bukti bahan masuk, dan selanjutnya adalah create melakukan pembayaran, dan yang terakhir adalah create laporan pembelian barang. Berikut ini merupakan contoh dari use case description, di mana pada contoh ini kita mengambil use case yang kedua, yaitu create purchase order. Pada use case description ini, kita mengasumsikan bahwa tidak adanya alternative course. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa mengerjakan exercise yang telah diberikan.